nyaman, bisa sepenuhnya jadi diri kita gitu lah, gitu kan. Kita nggak harus selalu terlihat baik-baik aja kok gitu. Tapi ternyata emang banyak faktor yang membuat orang-orang jadi tidak terbuka. Hai semuanya, selamat datang kembali seperti biasa bersama kita berdua, gue Ama Dan gue Prita di podcast CTRL, cerita tentang relationship. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada nonton belum episode kita yang keempat tentang Keeping the Love Alive? Jadi kayak gimana sih caranya menjaga cinta, menjaga cinta, memelihara tadi gini. menjaga cinta, memelihara cinta gitu ya. Kayak keeping the sparks dalam pernikahan kayak gitulah gitu. Jadi kalau belum nonton bisa nonton di episode kita yang keempat, terus balik lagi mungkin yang kelima ini. Gitu. Anyway, di episode kita kelima kali ini ini kayak menurut kita sih salah satu common issue. Bisa jadi isu sih kalau misalnya ternyata ada gitulah ya, bisa jadi isu gitu yang kayak teman-teman sering yang udah nikah ataupun belum nikah kayaknya pernah merasakan ini gitu kan. Itu adalah tentang Oke, langsung aja kita banyakan ngomong. Oke, jadi tentang keterbukaan terhadap pasangan. Terbuka sama pasangan harus nggak sih? Kalau perlu nggak perlu kayaknya sih ya perlu, cuma ya sih ada harusnya tuh kayak wajib gitu loh. Jadi harus nggak sih? Nah itu, jadi kita akan bahas itu di episode kita yang kelima kali ini. Nah anyway, ini ya sebelum lebih lanjut lagi, jadi sebenarnya kita tuh kayak decide untuk ngambil topik ini juga karena sebenarnya waktu itu gue ada kayak emang skripsi gue waktu itu pernah kayak tentang soal keterbukaan pengungkapan diri gitulah dalam pernikahan, yang dimana kayak seru nih kalau kita bahas gitu kan ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman dengar ada kayak nama-nama researchers gitu yang kayak dari jurnal-jurnal itu ya, kita emang bener itu adalah skripsi Ama sebenarnya. Itu dari skripsi gue gitu kan ya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin kita mulai dari definisi keterbukaan dan atau pengungkapan diri itu kali ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Altman and Taylor, pengungkapan diri itu adalah proses di mana seseorang tuh mengutarakan ide, pikiran, perasaan, benar, sikap, kebiasaannya tuh terhadap orang lain. Basically itu kayak gitu. Jadi nggak cuma mengungkapkan pikiran dan perasaan, tapi kayak benar-benar show their true self kali, dari behavior, dari karakteristiknya itu tuh juga diungkapkan kayak gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Kayak kalau definisi lo keterbukaan tuh apa? Menurut Prita berdasarkan tadi kan Prita siapa 2022. Tadi namanya siapa researcher? Tadi Altman and Taylor. Ini berdasarkan Prita 2022 itu. Keterbukaan tuh lebih ke nothing to hide aja gitu. Kayak kalau konteksnya dalam pasangan ya, gitu ya nothing to hide aja gitu, kayak lebih ke trusting each other, terus ya nggak ada yang disembunyikan dari satu sama lain gitu, dan mencakup banyak hal gitu. Gue setuju gitu. Kalau menurut Amalia NKT 2022. Kalau menurut gue sih iya sama lah, basically emang kayak show our true self itu dari itu definisi keterbukaan sih. Maksudnya kita emang benar nggak menutup-nutupi, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu, beneran kayak ya apa adanya gitu sih. Yang dimana kalau misalnya kita udah suami istri pun yang kita harapkan juga pastinya seperti itu ya nggak sih, kayak nyaman, bisa sepenuhnya jadi diri kita gitu lah gitu kan. Tapi ternyata emang banyak faktor yang membuat orang-orang jadi tidak terbuka, kayak atau gitu. ada kesulitan untuk terbuka gitu ya. Iya, benar banget. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang tadi Ama sampaikan, kayak keterbukaan itu adalah proses pengungkapan diri gitu ya. Berarti ya itu penting gitu kan dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan. Ya kan? Benar banget. Plus kata Delega another researchers juga emang bikin statement yang dimana emang proses pengungkapan diri atau keterbukaan itu tadi tuh emang ada kaitannya dengan pernikahan, yang dimana emang semakin kita terbuka itu katanya sih pernikahan tuh jadi semakin lebih harmonis gitu lah istilah. Jadi emang penting gitu loh aspek keterbukaan ini tuh penting dalam pernikahan gitu. Karena juga ini gak sih,
keterbukaan tuh lebih ke apa ya, mungkin dengan kita terbuka kita tuh jadi lebih percaya gitu loh sama satu sama lain gitu. Bisa, jadi kayak mengurangi kecurigaan dan segala macam. Jadi kayak build trust aja gitu antara suami dan istri gitu ya, which is good untuk pernikahan kita. Dan menurut lo kayak emang penting kan? Jadi maksudnya iya sih, kita berdua juga ya nggak cuma berdasarkan tadi research, menurut kita juga emang penting gitu. Kayak even though nggak semua orang atau nggak semua pasangan bisa terbuka, tapi keterbukaan itu menurut kita adalah hal yang krusial gitu ya, kayak hal yang penting dalam sebuah hubungan. Gitu. Pertanyaannya, harus wajib apa enggak nih untuk terbuka terus-terusan sama pasangan? Nah itu dia yang akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum masuk ke itu juga kita mau bahas nih yang tadi Prita juga udah sempat mention sebelumnya soal kayak tapi ada pasangan atau seseorang yang emang belum bisa atau sulit untuk terbuka gitu kan. Tapi kenapa ya kira-kira? Kayak alasannya tuh apa ya penyebab mereka akhirnya kayak nggak terbuka? Iya, sulit terbuka untuk sama pasangannya itu kenapa gitu? Kayak mungkin yang pertama seperti yang kita mention tadi, ini tuh keterbukaan tuh nggak untuk semua orang gitu, karena memang pertama nih ada orang yang emang sifatnya nggak bisa terbuka gitu kan, kayak dia nggak nyaman untuk karakternya gitu. Emang karakternya kayak dia nggak nyaman gitu untuk menunjukkan jati diri lah atau pemikiran dia atau apa segala macam. Even ke pasangannya, istri atau suami ya. Iya sih, ada sih. Kayak even ke pasangannya gitu, karena itu adalah dia gitu, itu adalah sifat dia yang emang dalam diri itu gitu kan. Kayak kurang bisa terbuka gitu. Atau sebaliknya kayak mungkin dia mau terbuka tapi sifat pasangannya ini nih kayak nggak siap gitu loh untuk ketika kita membuka diri kita, terus yang ada dia malah kayak malah ribut gitu loh. Mungkin pasangannya belum bisa untuk melihat suatu masalah dari dua sudut pandang, atau dia not mature enough gitu, atau kayak gimana lah gitu. Intinya kalau misalkan si pasangannya ini terbuka, yang ada malah ribut gitu. Jadi kayak dia decide ya udahlah mendingan gue diem aja karena tahu sifat pasangannya yang kayak nggak sulit untuk menerima gitu, sulit untuk menerima atau sulit untuk mengerti lah gitu. Dimana itu kayak it leads to adanya mungkin pertentangan tadi. Jadi ada pertentangan yang jadi ada nyambungnya gitu loh. Tadi kan kita bilang karena dia nggak terbuka, karena tahu sifat pasangannya seperti itu, berarti kan leads to another problem yang dimana jadi adanya pertentangan gitu. Itu udah dua problem yang berbeda ya. Oke, nah tapi selain itu ternyata ada juga mungkin karena trauma sih. Iya bener. Ya nggak sih, trauma di masa lalu aja gitu, yang dimana traumanya itu sendiri ini lagi ada dua kemungkinan, pernah dirasakan karena di masa lalunya sebelum pasangannya tersebut, atau mungkin jadi trauma karena si pasangannya ini. Iya benar. Ya mungkin ada kayak tadi nyambung sih ya, kayak nyambung semua sebenarnya. Kayak dari yang tadi pertentangan akhirnya mungkin menyebabkan trauma. Trauma ini tuh ini ya, maksudnya suatu perasaan yang ditimbulkan yang sangat menyakitkan gitu kan juga bisa menjadi trauma ya. Benar. Kayak nggak usah yang something ngapain nih gitu. Benar. Karena kita tuh nggak pernah tahu apa menurut orang lain tuh yang kadar menyakiti seperti apa tuh kita nggak pernah tahu itu loh. Karena menurut kita mungkin ada yang kayak gitu doang masa sih lo ini gitu, tapi kan we never know gitu. Setelah itu kayak dan yang menarik adalah trauma yang nggak terlihat gitu. Kayak trauma tuh bukan cuma kayak KDRT gitu ya, kayak yang lagi rame nih sekarang. Iya benar. Jadi kan kayak maksudnya kayak gitu. KDRT itu kekerasan tuh bisa verbal juga gitu loh maksudnya. Benar. Kayak yang mengakibatkan perasaan kita tersakiti sampai trauma tuh ya bisa juga, ya kan? Benar banget. Lo sendiri pernah nggak Cong kayak merasa sulit untuk terbuka sama Rido gitu, atau kayak ada masa-masa yang kayak membuat lo akhirnya yang memilih untuk gak terbuka sama Rido itu di saat seperti apa? Kayak jujur pasti pernah, ya kan? Pasti pernah. Kalau gue sendiri itu mungkin lebih kayak tadi takut pertentangan, tapi lebih ke bukan takut yang responnya gimana gitu, tapi lebih ke gue tuh berasumsi aduh kayak ini masalah gue terlalu sepele deh buat Rido gitu. Karena kan kayak basically Rido orangnya tough, mandiri gitu kan sih. Kayak mau ada masalah ya dia selesaiin sendiri gitu loh. Iya kan. Dan
gue yang lebih segala permasalahan atau segala apa yang terjadi dalam hidup gue mau ceritakan gitu loh. Nah, dan gue lebih ketakut gitu sih, kayak gue ngerasa aduh ini kayaknya kalau gue cerita kayak gini terlalu masalah sepele banget gak sih buat Rido gitu. Jadi tapi at the end gue pasti selama ini ya gue pasti cerita gitu, tapi jaraknya itu loh, kayak berapa lamanya nih gue menyimpannya itu dan mempertimbangkan ini itu yang jadi masalah. Jadi kayak lo merasa harus berpikir dulu gitu ya, mikir dulu gitu kan untuk lo bisa terbuka, karena lo mikirnya itu sepele gitu kan. Buat Rido gitu, which is gue juga bisa relate banget sama karena lo juga gitu, karena gue tuh juga gitu, kayak apa ya, gue ngerasa ini penyakit banyak orang iya deh, kayak gue ngerasa Abi sama Rido tuh juga gue ngerasa mereka tuh have something in common gitu. Have something in common in a way yang tadi kayak mereka tuh tough gitu loh, kayak kayaknya menurut mereka masalah gue yang gue lagi hadapi yang pengen gue ceritakan itu kayaknya apaan sih gitu doang gitu loh. Dan itu mungkin gue berasumsi doang ya, gue nggak tahu sebenarnya Abi bakal respon seperti apa, tapi gue takut untuk kayak bakal digituin, padahal juga sebenarnya ya belum tentu, tapi dan selama yang terjadi pun ternyata nggak begitu. Jadi emang berasumsi aja, tapi kayak ya udah deh, atau emang jadi mikir-mikir dulu kayak gitu loh. Itu satu. Yang kedua, karena gue tuh yang bikin gue akhirnya nggak terbuka juga kadang karena gue overthink aja anaknya. In a way gue ngerasa terlalu overthinknya kayak gitu. Itu satu. Sama kayaknya ini masalah dari kepala gue doang deh. Gitu loh, misalnya kayak masalahnya ini masalahnya ini, jadi gue cuma yang berasumsi, misalnya let's say ada gue sama Abi ada kayak emang ada lagi masalah kenapa, atau mungkin tapi kayak masalahnya sebenarnya Abi udah ngomong nih, Abi udah ngomong, udah menjelaskan secara clear kayak gimana ya gitu, tapi gue tuh masih suka berasumsi, masa sih gitu, atau kayak atau overthinkingnya. Maksudnya ini kayak Abi udah ngomongin tentang udah clear, kalian udah selesai nih masalahnya, tapi lu masih belum selesai di kepala lo. Ada kayak suka mengganjal aja gitu, berarti kan masih ada yang gue tutupin dong. Ngerti kan? Masih kayak sebenarnya belum clear di otak kalau perasaan gue gitu, kan sebenarnya udah kayak untuk secara secara logika apa kayak udah itu ya udah clear aja, tapi di otak gue masih suka overthink. Jadi emang basic karena gue overthink itu aja, jadinya kayaknya masih ada tuh masalah-masalah kayak gitu loh. Jadi that's why kadang nggak terbukanya, karena gue kayaknya sebenarnya tuh masih ada yang mengganjal, tapi gue nggak menyampaikan. Karena gue ngerasa ini kepala gue doang, karena kan udah kita bahas, udah nggak ada apa-apa, nggak ada maksudnya masalah udah kelar gitu loh. Jadi itu sih gue. Karena overthink sama asumsi. Teman-teman ada yang suka berasumsi juga. Sama juga nggak ada yang bisa relate ya kayak gitu. Emang karena masalah banyak tuh karena asumsi gitu. Asumsi sama ya overthink ada di kepala gue aja gitu. Sebenarnya kayak gitu sih kenapa gue sulit untuk terbuka kadang karena itu. Nah jadi tadi itu adalah penyebab-penyebab kenapa orang tuh sulit untuk terbuka gitu ya. Nah tapi ngomongin tentang keterbukaan ini nih, kayak sebenarnya apa sih yang harus dibuka gitu kan? Kayak keterbukaan tuh apa yang mau dibuka? Iya benar. Gitu. Walaupun tadi menurut tadi researchers tadi sebelumnya kan emang bilangnya apa sih proses pengungkapan diri yang kayak apa sih pikiran, perasaan gitu kan. Tapi apa pikiran seperti apa yang kayak gitu loh, atau hal-hal lainnya tuh apa yang perlu kita buka gitu loh pada pasangan kita gitu. Jadi menurut kita setelah kita diskusi kayak sebenarnya ada dua hal gitu ya, kayak ada yang penting dan nggak penting gitu, harus dan nggak harus gitu. Dimulai dari yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk dibicarakan atau dibuka itu lebih kayak ke hal-hal yang apa ya, mungkin kalau gue ya kalau gue pribadi sih hal-hal yang kayak mungkin beli baju maksudnya kayak apa ya, cuma ngerti kan cewek-cewek pasti kan suka online shopping aja gitu loh, ngerti nggak sih, kayak bosen ngeliat shopping, ngeliat Tokped gitu terus jadi check out. Nah itu kayaknya nggak perlu untuk harus selalu dilaporin gitu loh, kayak tadi aku beli ini ya, tadi aku beli habisnya segini ya. Itu kayaknya menurut gue sih nggak perlu gitu, unless kayak emang dalam nominal yang besar. Misalnya gue beli mobil gitu kan, nah masa ya gue nggak ngomong gitu kan, kecuali kayak kita udah sultan banget gitu kayak di garasi ada mobil baru gitu kan, ya udah gitu kan. Nah tapi kalau cuma beli
apa sih baju gitu kayak make up di Shopee lagi gitu kan, TikTok Shops gitu kayak ya udah nggak perlu aja gitu loh. Itu untuk barang ya. Tapi untuk pikiran dan perasaan menurut gue yang insignifikan itu kayak apa ya? Kayak mungkin kalau gue lebih ke ini sih, perasaan gue terhadap orang lain gitu. Maksudnya kayak emosi gue terhadap orang lain atau perasaan gue terhadap orang lain yang sebenarnya kayak gue kesel nih gitu. Kayak gue tujuan gue cuma untuk ngeluarin unek-unek gitu. Itu maksudnya not more than that gitu ya. Itu sih sebenarnya kalau misalkan gue mau ya oke, silahkan, kalau enggak pun juga nggak apa-apa gitu. Nah, sih. Kecuali perasaan atau something itu tuh kayak yang something big yang berkaitan dengan rumah tangga gue ini. Ya ngerti. Ya cuma kayak curhat aja gitu ya, kan. Kayak sebatas curhat kayak kita kesel atau kayak pengen ngeluarin aja gitu tuh. Ya Kan? Ya, itu lebih yang kepikiran dan perasaan ya yang nggak mempengaruhi hubungan gitu kan. Nah, kalau yang krusial seperti apa menurut lo? Pertama meliputi finansial kayak yang tadi kita bilang, tapi itu kan sepelenya nih. Tadi yaitu kalau misalnya kita beli mobil atau nggak usah mobil lah, yang kayak apa sih, kayak bayar apa ya, kita beli something yang pokoknya nominal untuk kita berdua tuh lumayan gitu. Dan nominal besar apa enggak kan itu tergantung ya pasangan masing-masing. Yang atau yang ini nggak sih, yang mempengaruhi cash flow lah, yang kira-kira bakal mempengaruhi cash flow rumah tangga kalian gitu. Terus itu sih harus dibicarakan ya. Ya benar. Karena finansial juga seringkali jadi sumber masalah ya kan. Terus habis itu yang kedua tentang feeling, yang perasaan gitu, yang tadi gue bilang, tapi ini lebih ke antara kita berdua nih gitu. Yang kita harus membicarakan ini, kayak gue harus terbuka nih tentang perasaan gue yang ini, karena ini tuh adalah permasalahan yang harus kita selesaikan gitu. Yang kalau nggak digubris atau kita kayak sembunyiin aja sendiri, itu akan membawa dampak buruk ke depan. Iya benar. Gitu. Betul. Terus habis itu apa lagi ya? Abis itu soal karir sama pekerjaan gitulah. Jadi kayak misalnya dapat promosi gitu yang dimana mungkin harus dialokasikan kayak uang dipindahin maksud gue dipindahin kayak keluar kota atau kayak gimana yang mungkin mempengaruhi kan, atau apalagi kalau misalnya udah punya anak, nanti anaknya siapa yang ngurus gitu kan, terus atau working hoursnya nambah, jadi ntar gimana tuh kayak gitu loh. Jadi kan pasti ada ya konsiderasi lainnya yang kayak aku kerjanya bakal sampai jam segini terus tuh, nanti kamu gimana gitu kan. Nggak bisa yang kayak aku pokoknya ambil ini ya, gini kan, enggak ya. Yang terakhir adalah mungkin ini kayak yang tadi Prita bilang sih, untuk build trust aja gitu, untuk terbuka soal lingkungan pertemanan sih. Ini sebenarnya kayak hal-hal ini kayak gue sama Ama kita diskusikan gitu ya tadi sebelumnya gitu. Dan poin yang ini nggak tahu ya, mungkin untuk sebagian orang nggak terlalu penting atau gimana gitu, tapi menurut kita ini cukup penting gitu ya. Benar. Karena lingkungan tuh ngaruh gitu loh, secara ngebentuk kita secara karakter, personality gitu-gitu tuh ngaruh gitu loh lingkungan. Dan lebih untuk ngebangun trust gitu sih. Kayak jujur gue akan lebih secure atau lebih percaya. Maksudnya so far selama ini gue tahu gitu loh, kayak teman-teman Rido, terus habis itu kayak Rido misalkan lagi nongkrong sama siapa dan gimana ngapain gitu ya gue tahu gitu. Benar. Mungkin ini bukan hal yang something big banget gitu, tapi kalau misalkan ini ditutup-tutupi, nah itu yang bisa memunculkan kecurigaan. Iya, karena gitu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus ditutup-tutupi gitu loh. Terutama make juga. Sense nggak sih? Bener nggak? Make sense ya? Kayak, ya kan? Iya bener banget. Iyalah. Dan mungkin pertemanan ini lebih cenderung apalagi gitu loh maksud gue, kalau pertemanan ini dengan lawan jenis gitu. Iya. Benar. Dengan untuk mencegah kecurigaan, mencegah kesalahpahaman, ya lebih baik kita terbuka gitu kayak. Atau lebih baik kita saling mengenalkan teman sama lain gitu loh. Iya, maksudnya kenal kok gini gitu kan. Jadi ya itu beberapa hal yang menurut kita krusial dan kayak insignifikan gitu lah. Jadi emang selain tadi yang kayak Altman sama Taylor bilang, nggak cuma sekedar pikiran dan perasaan, sikap gitu-gitu, tapi ini ternyata menurut kita setelah kita analisa ada yang lebih dari itu juga gitu, which is hal-hal kayak gini gitu kan ya, bukan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan dan sikap aja, tapi
things ya lah ya. Lebih banyak ya, lebih banyak lagi yang keuangan gini-gini. Jadi tadi yang pertama finansial, terus kedua planning tentang pekerjaan, karir, terus habis itu yang ketiga tentang perasaan, lingkungan, dan terakhir ya lingkungan termasuk pertemanan. Ya. Oke, jadi kan kita udah tahu nih ya, kalau misalnya keterbukaan itu penting, tapi ternyata sulit, ya kan, bisa ada sulit, yang sulit, bisa kayak ada yang sulit gitu. Terus kita udah bahas juga apa aja sih hal-hal yang perlu kita bukakan gitu ya, ungkapkan ke pasangan kita kayak gitu kan. Nah, untuk mengatasi kesulitan tadi yang udah kita bahas tuh, kita mau lanjut lagi ngebahas kayak gimana sih caranya mengatasi kesulitan itu yang tadi udah kita bahas sebelumnya tadi, yang soal karakter, terus trauma, terus takutnya ada pertentangan. Nah itu tuh gimana? Mungkin mulai dari karakter kali ya. Kalau yang karakter tadi, yang pertama itu ya pastinya yang kayak yang harus kita lakukan adalah kita having discussion gitu sama pasangan kita gitu kan, dan punya mutual agreement gitu lah, dan saling memahami kondisi satu sama lain gitu loh. Jadi kalian kayak gue ngomong walaupun sulit gitu, gue gak tau sih lagu apa, tapi gue kayak bernada aja. Ya kan, susah. Gue kira lo kayak nyanyi lagu apa gitu. Anyway, ya walaupun sulit gitu. Jadi kayak contoh tadi ya yang kita udah omongin, misalnya yang pertama emang sifat dia susah terbuka gitu. Ya dia sampaikan gitu loh kayak ke pasangannya, kayak kondisi aku nggak terbiasa untuk terbuka. Aku bukannya nggak mau gitu, I'm willing to try, tapi ini bukan kebiasaan aku gitu. Jadi mohon dimengerti, aku akan berusaha, tapi mungkin I need time atau apalah segala macam, dan bukan berarti dia mau menyembunyikan apa-apa gitu. Dan sebaliknya nih, kayak case yang tadi kita bahas juga, kayak ketika pasangannya yang justru belum bisa menerima hal-hal yang kita kemukakan gitu loh, kayak dia belum bisa melihat dari dua sudut pandang dan semacamnya, ya kita juga harus ungkapkan itu gitu loh, kayak, dan kita selesaikan problem itu gitu. Mungkin bisa kita sampaikan, ketika aku mengungkapkan atau aku cerita gitu, aku ngerasa kok kayaknya kamu selalu membela diri kamu sendiri ya, kok kayaknya kamu kurang memahami kondisi aku ya, gitu-gitu. Dan harapannya apa gitu? Kayak aku harapkan ketika aku nanti menceritakan sesuatu, aku pengen didengar, dan aku pengen kamu nggak cuman mikirin diri sendiri gitu, tapi kamu mencoba untuk memahami kondisi aku juga gitu. Jadi kayak having mutual agreement gitulah, kayak kondisi kita sekarang kayak gimana, dan kondisi yang kita mau itu seperti apa, dan bagaimana caranya gitu. Menemukan solusinya, jadi jangan cuma ngasih tahu yang dibutuhkan apa, tapi yang diharapkan dari diri cerita itu seperti apa gitu kan ya. Dan yang penting juga kayak dua sifat yang berbeda ini nih, itu kita saling memahami gitu. Jadi jangan maksudnya kita berdua sama-sama menuju sana, tapi mungkin we need time, we need effort, we need apalah segala macam. Jadi ya udah enjoy the process gitu. Yang penting kita berdua menuju. Bener banget sana. Ya walaupun bener banget itu. Iya. Karena walaupun kita udah omongin mungkin nggak akan terjadi instantly gitu loh. Pasti. Ya kan? Dan gitu. Yes, itu gue setuju banget. Ditambah lagi tadi kalian masih nyambung lagi tuh soal yang pertentangan tadi, iya kan ya, maksudnya kan takut nih misalnya udah tahu istri atau suaminya kayak kalau terbuka takutnya dia malah marah atau gimana gitu-gitu, atau asumsi-asumsi kita tadi yang kita sampaikan tadi sih, kayak aku berharapnya seperti ini gini. Terus mungkin gue mau tambahin satu poin, kasih tahu juga kalau misalnya hal itu tuh let's say penting gitu loh buat kita. Misalnya kayak penting as in gini, misalnya gue mau ngasih tahu Abi sesuatu gitu kan ya, kayak gue mau terbuka ini karena ini tuh penting buat gue yang akan mempengaruhi hubungan ini gitu loh. Jadi dikasih tahu aja di awal gitu kan, aku mau ngomong sesuatu dan aku merasa hal ini tuh penting untuk aku sampaikan, aku terbuka, aku jujur sama kamu karena ini tuh bakal menyangkut our relationship gitu lah, ada efeknya gitu. Jadi kalau aku pendem, aku takutnya nggak adil juga buat kamu, jadi aku berhak kamu tahu ya, kayak gitu lah. Gitu. Jadi instead of kita berasumsi, ya better we ask, atau kita
tanya aja gitu. Tanya sih, iya benar, jangan asumsi-asumsi yang ada ntar jadi udah masalah yang lain, itu beda lagi. Benar. Udah beda cerita kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kalau punya trauma di masa lalu gimana gitu. Bentar lu minum dulu. Oke, nggak apa-apa, take your time. Yes, jadi kalau punya trauma di masa lalu terus jadi sulit terbuka tuh kayak gimana ya? Iya, mungkin kalau ngomongin trauma ini agak lebih berbeda gitu ya. Maksudnya case-nya dan treatment-nya gitu mungkin lebih berbeda gitu. Cuman one thing yang penting adalah mungkin kita sebagai yang punya trauma, pertama-tama jangan menggunakan rasa trauma ini sebagai cara kita menghindari sesuatu gitu. Atau cara kita... Nice, good point. Ini alasan ya? Alasan. Jadi gitu. Alasan kayak aku kan trauma gini, jadi aku gak mau. Aku nggak bisa terbuka karena aku trauma bla 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 gitu. Yang ada itu nggak adil untuk pasangan kita sih, kalau kita menjadikan itu alasan gitu ya. Bener banget. Dan we're not going anywhere gitu kalau misalkan kita menjadikan trauma ini sebagai alasan gitu. Jadi mungkin sadari itu ya, harus sadari. Pertama sadari itu dan jangan jadikan itu alasan. Terus habis itu ya balik lagi tell your partner gitu loh. Kayak aku punya trauma ini nih gitu. Partner kita berhak tahu gitu loh, suami atau istri kita berhak tahu trauma apa yang sudah kita rasakan gitu kan. Apalagi trauma tersebut kalau misalnya bisa sampai mempengaruhi hubungan pernikahan ini gitu. And let your partner help you gitu. Yes. Karena banyak yang mungkin pengen menyembuhkan trauma ini sendiri gitu kan. Pengen berusaha sendiri dan segala macam. Tapi bukan berarti jadi bergantung sama pasangan. Benar. Bingung nggak tau. Jadi minta tolong tapi lo nggak boleh bergantung. Iya, kayak gitu. Jangan berharap pasangan kita tuh bisa fully. Ya, kayak at the end sebenarnya kita adalah satu-satunya yang bisa menolong diri kita gitu kan. Tapi jangan menghalangi ketika seseorang, terutama pasangan kita, ingin membantu kita gitu loh. It's okay gitu, kayak mungkin kita akan sembuh dengan bantuan orang lain, ya udah gitu, kayak nggak usah gengsi, nggak usah ada ego untuk menolak itu gitu loh. Benar. Kayak setuju. Let your partner help you. Terus habis itu juga mungkin kayak mempersilahkan pasangan kita tuh melihat sisi vulnerable kita gitu loh. Benar tuh, sisi vulnerable itu kan sisi yang penting ya untuk bisa suatu hubungan tuh jadi lebih dekat, apalagi di hubungan pernikahan gitu ya. Jadi kayak kita nggak harus selalu terlihat baik-baik aja kok gitu. Kayak kita juga nggak harus terlihat perfect atau gimana ke pasangan kita sendiri, terutama ke pasangan kita sendiri gitu kan. Benar-benar. Kayak ya udah, ya tunjukkan sisi vulnerable kalian, ceritakan trauma apa, dan apa yang kalian butuhkan gitu. Apa yang kita butuhkan supaya kita bisa feeling better, sehingga kita bisa saling terbuka sama satu sama lain. Tuh. Dan yang terakhir ini jangan lupa juga kayak kita harus tahu juga nih gimana sih caranya untuk kita satu sama lain gitu loh. Kayak cara menyampaikan menyampaikannya terbuka gitu ya. Kayak pasti kan dua orang ini nih, si suami dan istri, even though mereka saling mau terbuka, caranya juga beda kan. Benar. Cara timingnya atau cara menyampaikannya dan cara segala ngomongnya, macam. nadanya Nadanya. Nada salah tuh bahaya loh guys. Nah, jadi kayak ya saling tahu aja satu sama lain gitu. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita menyampaikan atau ketika kita ingin terbuka, itu kita sampaikan dengan cara pasangan kita, bukan gitu. cara yang kita inginkan ya. Ya, karena kan pasangan kita kita harapkan dia mendengar, dia mengerti dan segala macam gitu kan. Jadi ya saling effort aja gitu untuk mengetahui cara masing-masing dan lakukan dengan cara yang diinginkan oleh pasangan. Gitu. Karena kan mereka yang sebagai pendengar gitu kan, dan kita ingin didengarkan gitu. Jadi makanya kita kayak istilahnya mengikuti cara mereka supaya kita didengarkan gitu. Jadi ya overall emang balik lagi semua itu kompromi ya. Kompromi itu emang udah kunci cuma emang caranya kadang emang agak susah. Cuma ya gitu, paling penting adalah kompromi, balik lagi kompromi as always. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal how to deal with it gitu kan, mungkin secara general gitu kan. Tapi ada nggak mungkin dari pengalaman lo sendiri sama Rido waktu kayak gimana caranya lo menghandle struggle untuk
masalah gue yang tadi itu ya, ya, sulit gimana untuk gue terbuka yang selesaikan. tadi lo pernah bilang kayak ya pasti pernah lah gitu, tapi gimana cara lo? Kalau gue pribadi sih pertama tadi kan gue kayak lebih suka berasumsi gitu ya. Tapi gue selalu berpikiran kayak gue harus ngomong demi kebaikan kita berdua juga gitu. Menyadari itu ya. Gue menyadari itu gitu. Jadi kayak gue kesampingkan tadi asumsi-asumsi gue itu. Terus sebenarnya it's okay, kayak gue nggak harus menyelesaikan saat itu juga, kayak mungkin gue butuh waktu untuk meyakinkan diri gue sendiri kan gitu. Tapi at the end gue selalu yakin kalau ini tuh harus gue sampaikan demi kebaikan kita berdua. Gitu. Jadi ada keyakinan itu ya, terus kayak take your time gitu lah ya. Dan yang kedua, kayak gue sadar juga gitu, kayak untuk saat ini Rido adalah seseorang yang paling dekat sama gue gitu. And he deserve to know everything about me gitu. Karena kalau misalkan gue kenapa-kenapa, Rido akan kenapa-kenapa gitu loh. Pasti. Jadi ketika gue mengalami suatu permasalahan, terutama yang menyangkut kita berdua, ya he deserve to know gitu aja gitu. Jadi karena itu gue menyadari itu. Jadi itu sih mungkin kayak perasaan-perasaan itu yang bisa mengenyampingkan rasa insecure gue tadi ya yang awal gitu. Dan rasa takut ada pertentangan tadi ya. Jadi lo menyadari dua hal ini tadi ya. Oke. Gitu. Toh selama ini terjadi, ketika gue cerita pun ya sebenarnya nggak sesuai dengan asumsi gue gitu loh. Itu kayak cuma ada di otak gue aja gitu. Itu sih kalau gue. Kalau sendiri? Kalau gue mungkin gue pernah mention ini di podcast sebelumnya. Iya, jadi nonton dong. Ada kayak masalah keterbukaan tadi yang waktu itu sih gue pernah bahas yang soal kayak kalau Abi punya masalah itu nggak langsung diceritain gitu. Dan ternyata itu sama berkaitan dengan masalah keterbukaan ini gitu loh. Misalnya kayak jadi bisa dibilang Abi tuh orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan atau pikirannya secara langsung, bukan secara langsung ya, maksudnya kayak ngerasain itu saat itu juga real time ya, secara real time gitu. Dan gue menyadari itu, jadi gue mencoba untuk memahami Abi kalau emang karakternya seperti itu kayak gitu. Tapi Abi tuh tetap willing gitu loh untuk menyampaikan. Bukannya dia nggak mau ya tadi yang lo bilang ya, bukannya Abi nggak mau untuk terbuka sama gue, tapi emang takes time aja buat Abi untuk menyampaikan itu. Dan dari sisi gue berarti gue yang kayak mengerti kalau Abi emang orang seperti itu gitu, karena Indian Abi bakal ngomong anyway gitu, tapi nggak real time aja gitu. Itu satu. Yang kedua adalah tadi yang gue takut pertentangan juga kayak lo tadi yang overthink gitu-gitu. Itu berarti gue lebih yang kayak sama sih, mirip-mirip sama Prita sih, menyadari kalau ini tuh apalagi yang penting, dia menyadari ini tuh sesuatu yang krusial yang kalau misalnya nggak gue sampein ini kayaknya bakal affecting Abi juga gitu. Jadi mirip lah sama Prita sih, untuk menyadari aja gitu kalau yang masalah overthink gue dan yang kayak ketakutan gue itu. Nah, at the end pertanyaannya balik lagi nih. Jadi terbuka sama pasangan itu harus nggak sih? Nah, kalau jawaban kita berdua harus. Cuma emang tergantung gitu konteksnya tadi yang kita sampaikan sebelumnya ya, hal-hal tadi yang signifikan sama insignifikan. Nah, di situ aja sih sebenarnya harus nggak harusnya. Kalau menurut kita yang insignifikan, kalau nggak apa-apa. Tapi kalau iya pun dan ternyata mungkin menurut teman-teman perlu, ya nggak masalah. Tapi menurut kita sih enggak gitu kan ya. Tapi kalau yang krusial, apalagi yang menyangkut lebih ke ini sih ya, ke something yang kalau kita nggak ungkapkan itu akan mengancam hubungan kita gitu. Nggak mesti mengancam mempengaruhi. Nggak ya, itu sama ya, benar, mempengaruhi hubungan atau mempengaruhi pasangan kita gitu. Itu adalah hal yang harus di terbukakan gitu. Jadi nggak cuma masalah feeling dan pikiran aja, cuma tadi hal-hal seperti finansial, pekerjaan, lingkungan, pertemanan itu juga harus menurut kita harus untuk terbuka sih. Karena dengan terbuka itu kita jadi lebih percaya dengan satu sama lain, menghindari kecurigaan, menghindari masalah, dan mungkin poin yang paling pentingnya adalah ketika kita udah bisa terbuka sama satu sama lain,
tingkat kenyamanan kita dengan sesama itu juga bertambah gitu loh. Dan itu kan sebenarnya kita cari dalam sebuah hubungan gitu kan. Benar-benar kan gimana ya, kita tuh kan sebagai pasangan suami istri gitu kan pastinya gini deh. Gue ini agak jauh ya, agak maju-maju ke depan in a way kayak kalau kita udah tua nanti, yang bisa kita lakuin itu sebenarnya cuma ngobrol nggak sih? Ya sih, apalagi coba bener-bener udah tua ya, kakek nenek itu loh ya, bener-bener udah tua yang aktivitasnya cuma bisa di rumah, apa udah pensiun, anaknya udah gede apa segala macam, udah tinggal berdua. Yang bisa sering dilakukan adalah ya ngobrol gitu. Ngobrolin apa? Ya kalau bisa terbuka pasti apa aja ada diobrolin sering gitu. Walaupun nggak perlu ngobrol tiap saat ya. Capek ya balik lagi quality time ngobrol tiap episode ya ada quality time. Coba ya kan? Ya. Bisa ngobrol, bisa terbuka dan itu merasa ya. nyaman dengan satu sama lain gitu. Build trust tuh penting banget sebenarnya, karena being vulnerable itu bisa mendekatkan kita sama pasangan kita sih. Dan mungkin kayak ketika kita ada yang kita tutupin dari pasangan gitu loh, itu mungkin akan menjadi satu pertanyaan gitu. Ketika lo harus menutupi sesuatu dari pasangan lo, ada apa nih gitu, atau apakah lo sebenarnya nyaman dengan pasangan lo gitu kan. Betul. Gitu sih. Jadi kayak menurut kita itu kenapa keterbukaan itu penting dan harus gitu dalam hubungan pernikahan. Dan yang terakhir ya, tadi kata Prita, kalau ada yang tutupin, kenapa harus tutupin? Dan kalau misalnya masalahnya adalah tadi yang udah kita sebutin sebelumnya tadi, yang masalah karakter, trauma gitu, harus diungkapkan biar itu nggak terjadi gitu. Jadi biar bisa lebih terbuka, lebih nyaman, trustnya juga lebih build gitu sih kita. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah obrolan kita soal keterbukaan dalam hubungan, especially hubungan pernikahan, gitu ya. Nah, jadi kayak tadi apa aja kesulitannya dan bagaimana cara segala macam itu mungkin nggak semua ya, masih banyak hal lainnya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada insight lain gitu kayak kayaknya ini deh yang harus diomongin, ini deh harus terbuka gitu. Atau kayak masalah ini juga bisa loh ternyata menjadi penghalang untuk seseorang terbuka kayak gitu tuh. Iya benar. Nah, itu boleh kalian share di kolom komen kita atau mention kita DM di Instagram @CTRLpodcast. Let us know dan semoga podcast kita yang episode kelima ini lumayan udah episode kelima ya. Semoga kita terus konsisten. Amin. Itu semoga bermanfaat, insightful. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasakan problem yang serupa dengan yang kita sebut tadi, tahu gimana cara mengatasinya gitu ya. Semoga bermanfaat, insightful, dan see you di episode berikutnya. Dah.